Terima kasih Anda kembali bersama saya Dian Sarviko dan pemirsa masih bersama Mas Nugi. Nah, Mas Nugi, awal pertama kali Anda bangun, Anda bilang lakunya sekitar 20-an ya, 20 atau puluhan, nah gitu ya, di bawah 50. Artinya produk Anda yang laku dalam satu hari. Saya boleh tahu omset Anda pada waktu itu? Ya kalau semisal 50 pun pada saat itu harganya masih 18.000 ya hanya sekitar 900.000 saja pada saat awalnya. Pertama kali Anda luncurkan produk Anda, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat Samarinda terhadap roti durian Panglima? Alhamdulillah produk roti durian Panglima sejak awal itu bisa diterima dengan baik di konsumen. Taunya dari mana? Taunya konsumen-konsumen awal itu dengan sukarela itu mau merekomendasikan atau memberikan testimoni kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya, roti durian Panglima enak loh, murah, duriannya nendang, rotinya lembut, seperti itu. Sehingga dari situ kami sangat terbantu sekali. Jadi sebenarnya mempromosikan produk kami itu bukan kami, alias para konsumen itu sendiri. Lip to lip ya? Lip to lip ya, word of mouth. Jadi ketok tular itu berlangsung sangat begitu efektif. Dan dari bulan ke bulan itu alhamdulillah peningkatnya sangat begitu signifikan. Iya, saya lihat juga di website Anda, ternyata ada tagline-nya juga roti durian ini ya. Ada tagline-nya. Rotinya nendang, lembut rotinya. Oh, lembut rotinya, nendang durian. Nendang duriannya gitu ya. Oke, nah ketika pertama kali Anda punya berapa karyawan, Mas Nugi? Pada saat itu belum ada 10 karyawan, belum. Seingat saya sekitar 7 orang karyawan yang membantu di bidang produksi. Oke, saya boleh tahu budget yang Anda siapkan ketika pertama kali Anda bangun usaha roti durian ini kira-kira ada di angka berapa, Mas Nugi? Sangat minim sekali gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa ketika kita mau mulai berusaha, sebenarnya tantangan terbesar itu bukan di modal gitu ya. Karena pada saat itu relatif sebenarnya ketika membuka roti durian Panglima, modal yang saya keluarkan paling hanya untuk bikin kotak atau packaging, yang itu paling tidak sampai 10 juta, dan paling hanya riset produk aja gitu. Selebihnya karena kita belum juga ada toko dan kita pemasarannya door to door, sehingga ya praktis tidak ada modal lagi yang dikeluarkan. Sangat minim. Tidak mengeluarkan biaya sewa tempat gitu ya mungkin ya? Tidak, karena pada saat itu sewa yang ada masih bergabung dengan tempat produksi sebelumnya. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya sewa tambahan, tidak. Iya, saya kembali flashback ke cerita belakang kita tadi. Ibu Anda gimana pada saat dengar Anda, wah saya bangun usaha, Bu, gitu. Dia gimana? Ya, tentunya beliau sebenarnya prinsipnya saya yakin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya, seperti itu. Kenapa kok ibu saya menginginkan saya sebagai PNS? Ya karena lebih dari faktor keamanan. Kan kalau bisnis itu nggak aman, stabil ya, gitu. resikonya tinggi. Entar kalau bangkrut gimana? Entar kalau rugi gimana? Itu yang dikhawatirkan oleh ibu saya. Namun perlahan tapi pasti ya insya Allah sambil proses pembuktian itu, dan sekarang pun ibu saya sudah lebih percaya dengan profesi yang seneng ya beliau ya. Oke. Nah, pada waktu awal-awal Anda buka roti durian Panglima ini juga kabarnya saya lihat dari beberapa berita, bahkan ini masuk juga apa nih ya, trending topik mungkin ya. Ternyata banyak sekali yang mengantri sampai bermeter-meter gitu untuk bisa mendapatkan satu roti durian Panglima. Ada yang mengatakan ini menjadi salah satu strategi Anda ketika Anda membatasi produksi dari roti durian. Apa pendapat Anda? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi pada saat awalnya pemasaran kita by order ya. Kalau ada yang pesan kita buatkan. Dan alhamdulillah dengan respon yang sangat positif dari konsumen itu naik cukup signifikan. Sehingga dari by order itu pernah suatu saat ya karena keterbatasan produksi, sekali lagi karena keterbatasan produksi, pesan sekarang dapat rotinya itu 21 hari lagi. Jadi hanya untuk menikmati satu roti itu perlu menunggu sampai 3 minggu. 3 minggu, hampir 1 bulan ya? Tentu itu hal itu bukan yang ideal. Akhirnya kita memutuskan untuk bekerja sama dengan rekan kami sekarang. Sampai saat ini kami masih bekerja sama, yaitu toko oleh-oleh East Kalimantan Center yang terletak di Jalan Antasari. Nah, kami putuskan selain lewat by order juga bisa langsung didapatkan di situ. Dan di situ bisa didapatkan mulai dari jam 4 sore ya sampai dengan roti habis. Namun faktanya mobil itu baru datang jam 4 sore. Jadi produk baru kita antar jam 4 sore, jam 3 bahkan setengah 3 itu sudah mulai antri.
Udah mulai antri. Dan antrinya kayak sembako. Ya, oke. Dan pada saat itu kami batasi satu orang hanya boleh 2 roti. Pada waktu hanya itu ya. boleh 2 roti. Namun ada yang ngakalin, gimana caranya sampai bawa anak-anak. Supaya bisa dapat lebih dari 2. Supaya bisa dapat lebih dari 2. Beneran itu sampai ada yang bawa anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun gitu kan, gendong gitu. Anaknya kemudian bilang ke kasir, "Mbak, ini anak saya juga boleh dapat kan? Jadi saya dapat 4 kan?" Sampai segitunya. Nah, akhirnya kita putuskan ada peraturan 17 plus. Alias apa? Yang boleh membeli roti durian Panglima itu hanya usia 17 tahun ke atas. Oke. Terus kemudian ada yang komentar ke saya, "Mas, sampean ini mau jualan roti atau jualan CD bokep? Iya. Kok sampai dibatasi 17 tahun ya?" Oke, ya. Nah, dari situ juga menimbulkan eksesnya, banyak sekali pembeli-pembeli yang kemudian dijual lagi. Gitu ya. Ya mungkin dalam bahasa awamnya reseller lah, seperti itu. Nah, itu terus berlanjut. Namun sekali lagi, ketika pun ya roti durian dulu sangat sulit didapatkan, sebenarnya itu sudah kapasitas maksimal produksi kami segitu. Karena ada anggapan tuh, itu sengaja tuh dilangkah-langkahin strategi pemasaran. Bukan. Tidak ya? Tidak. Di awal sampai dengan itu langkah itu sudah kita naikkan 3-4 kali lipat kapasitas produksi. Tapi ternyata belum bisa memenuhi. Belum bisa memenuhi. Tapi kalau sekarang sudah bisa memenuhi ya. Sudah bisa. Oke. Luar biasa nih. Nah, ketika antri panjang untuk mendapatkan roti durian, pernah tidak Anda dikomplain oleh konsumen Anda? Wah, ini panjang betul, susah betul ternyata dapetin roti durian. Pernah tidak Anda dikomplain oleh konsumen Anda? Hampir setiap hari saya dikomplain. Dikomplain ya? Ya. Oke. Ada yang komentar itu pada saat sudah dapat rotinya, komentar ke saya, "Kejam ini antrinya, kejam." Iya. Jadi beliau itu mengantri 1 jam untuk mendapatkan 2 roti. 2 roti. Iya. Oke. Pada saat itu sampai pernah desak-desakan itu sampai ada anak kecil yang nangis. Aduh, ya. Iya, oke. Perlu pengamanan kayaknya ya kalau seperti itu terus ya. Dan nanti kita akan cerita lagi seperti apa roti durian Panglima ini akan menginspirasi Anda. Saya akan ceritakan lebih banyak juga bersama Mas Nugi. Sesaat lagi tetap di Young Spirit.